Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 121. Seperti yang diharapkan, semua orang mendorong ke dinding. Chakravad pernah mengalami perasaan ini, setelah keluarganya kini diambang kebangkrutan, mantan adik laki-lakinya sudah tidak lagi memperhatikannya. Karena itu, dia percaya dengan apa yang dikatakan Semangka. Ganendra bertanya, "Chakravad, aku tahu tentang Adinata dan ibumu, apakah kamu ingin membalas dendam pada Adinata? Silakan dengan berani, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu kekurangan tenaga, kamu dapat meminjamnya dari saya, pasti petarung kelas atas, tapi harganya agak mahal, hehe." Chakravad berkata, "Terima kasih, saudara gua. Jika ada kebutuhan, saya pasti akan datang kepada Anda. Ketika kita sampai di Aurous Halls, saya akan mentraktir Anda minum." Setelah menutup telepon, Chakravad segera masuk ke dalam mobil dan keluar dari area servis. "Adinata, aku akan menghajarmu hari ini." Jam 12 siang, Aurous Halls Joy City, restoran Wakinggu. Adinata, Jelita, dan Hanastasong sedang duduk bersama makan. Karena restoran ini berada di pusat perbelanjaan Joy City. Dan pusat perbelanjaan ini, meski tidak seperti Joy City di Beijing, tempat Anda bisa bertemu selebriti kapan saja. Namun banyak juga counter merek besar seperti Dior, CK, Swarovski, DLL. Selain itu, lingkungan di sini bagus, dengan bunga asli ditempatkan di depan pintu, menarik banyak pelanggan muda. Di restoran, kecuali meja Adinata, meja lainnya pada dasarnya sudah penuh. Adinata sedang mencicipi wafel ketika dia tiba-tiba melihat orang yang dikenalnya muncul di depannya. Itu juga merupakan saingan cinta yang sudah lama hilang yang sudah lama tidak saya temui. "Chakravad, hahaha, Tuan Brahma, sudah lama tidak bertemu." Chakravad datang. Adinata tahu bahwa itu bukan suatu kebetulan keduanya bertemu di sini karena Jelita dan Hanastasong sengaja mengungkapkan lokasi mereka. Keduanya hanya ingin Adinata dan Chakravad bertemu dan melihat apakah Adinata akan membalas dendam pada Chakravad. Ini digunakan untuk menguji apakah Adinata benar-benar dikeluarkan dari keluarga. Adinata memandang Chakravad dengan mata tajam, dan dia teringat konten audio di email asingnya. "Memikirkan apa yang dilakukan Chakravad pada Jelita hari itu, aku ingin menghajarnya sampai mati sekarang juga." Namun, Adinata tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Tidak peduli betapa gilanya dia tidak bisa membunuh seseorang di restoran pusat perbelanjaan di hadapan semua orang. Yang paling penting adalah kali ini, dia harus menyingkirkan wanita Jelita ini. Oleh karena itu, dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, mengabaikannya, dan terus makan. Namun, Chakravad langsung berjalan dan menjatuhkan muffin di mulut Adinata ke tanah. "Makanlah ringgitmu. Aku sedang berbicara denganmu, apa kau tidak mendengarku?" Chakravad berteriak keras, menarik para tamu di meja lain untuk melihat-lihat. Adinata sedikit terkejut. Chakravad, seorang playboy, bukanlah tandingan Adinata dalam duel. Dia tidak meminta bantuan hari ini, dan Yuze Ains juga tidak ikut dengannya. Mengapa dia begitu gila sendirian? Jelita membenci orang tanpa kualitas, jadi dia berkata kepada Chakravad, "Ini adalah restoran pusat perbelanjaan, Chakravad, bisakah kamu menjadi sedikit lebih berkualitas dan berhenti mengumpat?" Chakravad memandang Jelita dan berkata sambil tersenyum, "Haha, mantan istri, sudah lama tidak bertemu, kamu masih sangat cantik. Saya sudah lama berada di Tianhai, dan saya belum pernah bertemu orang yang lebih cantik dari kamu. Namun, kamu seharusnya tahu kalau aku tidak punya kualitas, kan? Kita banyak membicarakan kata-kata kotor di Hotel Aston hari itu. Aku ingat kamu sangat bersedia mendengarkan." Wajah Jelita langsung menjadi malu. "Kamu tidak tahu malu." Hanastasong menarik pakaian Jelita ke bawah meja, memberi isyarat agar dia tidak marah. Tujuan utama hari ini adalah untuk melihat reaksi Adinata. Melihat Jelita berhenti berbicara, Chakravad menatap Adinata lagi dan terus berteriak, "Adinata, kenapa kamu tidak gila? Saat kamu datang ke pernikahanku untuk mencuri tanganku, betapa hebatnya kamu. Kamu adalah orang terkaya dan bos kuncoro masyarakat kulit hitam. Kenapa kamu tidak gila sekarang? Istrimu adalah sepatu rusak yang aku mainkan, dan kamu masih memperlakukannya seperti bayi. Adikku, apakah kamu ingin aku mengajarimu beberapa trik tentang cara menyenangkan Jelita?" Bentak. Adinata tidak tahan lagi. Dia membanting meja dengan marah, meraih Chakravad, dan mengepalkan tinjunya yang lain, siap untuk memukul wajah Chakravad kapan saja. "Pukul. Jika kamu berani, lakukanlah. Satu pukulan berharga 800.000 yuan. Aku tahu apakah kamu mampu membayar, tetapi kamu tidak mampu."
Jika kamu melumpuhkanku, kamu akan tetap di penjara selama sisa hidupmu. Cakravad sepertinya sudah siap untuk dipukuli, dia bahkan ingin Adinata memukulnya. Dalam hal ini, dia bisa mengirim Adinata ke sel. Secara logika, sebagai istri Adinata, Jelita harus menghentikan pertengkaran saat ini dan menghentikan Adinata agar tidak bersikap impulsif. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat hukum dan dapat dilihat oleh publik. Selama Adinata mengambil tindakan, dia akan ditahan setidaknya selama 7 hari. Dan Adinata adalah seorang praktisi. Begitu dia mengambil tindakan, luka Cakravad pasti tidak kecil. Jika dia cacat secara tidak sengaja, Adinata harus menghabiskan lebih dari 10 tahun di penjara. Jelita kini sedang mengandung anak Adinata, istri dan ibu normal pasti tidak ingin anaknya tidak bisa melihat ayahnya segera setelah ia lahir. Tentu saja, reaksi naluriah Jelita adalah berdiri dan menghalangi Adinata. Namun, Hanastasong di samping mendorong Jelita hingga jatuh. Tangan kanan Adinata yang terangkat tinggi di udara terus gemetar, tapi butuh waktu lama untuk mengayunkannya ke arah wajah Cakravad. Saat ini, para tamu di meja lain di dekatnya tidak tahan lagi. Apakah pria ini sakit? Dia makan dengan baik, tapi dia datang dan mengatakan hal-hal yang menjijikkan. Kenapa kedua wanita itu tidak melerai pertengkarannya? Salah satu di antara mereka sepertinya adalah istri dari lelaki tampan yang sedang makan itu kan? Kalau sang istri tidak melerai pertengkaran, apa dia ingin suaminya pergi ke sana, penjara? Cakravad mengabaikan komentar orang lain dan terus meneriaki Adinata tanpa malu-malu. Lawan, kalau kamu punya nyali, lakukanlah. Tunggu sampai kamu masuk ke kantor polisi dan jongkok di sana selama 10 atau 8 tahun. Setelah lukaku sembuh, aku bisa membuka kamar bersama istrimu lagi. Hahaha, ini sungguh tak tertahankan. Sebagai seorang pria, Adinata tidak tahan apapun yang terjadi. Namun, saat Adinata hendak mengambil tindakan, bentak, tamparan tajam tiba-tiba mengenai wajah Cakravad. Kekuatannya begitu kuat hingga benar-benar menampar Cakravad ke tanah. Adinata berbalik dan melihat bahwa dia bukanlah pria yang tinggi dan perkasa, tapi Cynthia Yandra, kecantikan. Adinata sangat terkejut, dia diselamatkan pada waktu yang tepat. Siapa? Siapa yang mengalahkanku? Cakravad segera bangkit dari tanah. Cynthia Yandra menyambutnya dengan tamparan lagi. Bentak, Cynthia Yandra berkata, Cakravad, 2 tamparan dariku ini adalah untuk mendidikmu atas nama orang tuamu. Kamu telah hidup selama lebih dari 20 tahun tanpa rasa malu dan didikan. Adinata sering melepaskanmu terakhir kali. Hari ini kamu menambah penghinaan pada luka dengan mengatakan ini. Jika itu menjijikkan, tidakkah kamu merasa malu? Cakravad tidak pernah menyangka bahwa Cynthia Yandra, seorang CEO cantik, akan bersikap begitu kasar. Dia selalu mengira Cynthia Yandra adalah vas wanita yang lemah. Cakravad menutupi wajahnya dan ingin menampar balik Cynthia Yandra. Tetapi dia tidak berani melakukan apapun pada Cynthia Yandra. Akan sangat disayangkan jika kamu kalah dari seorang wanita dalam perkelahian. Bab 122. Cakravad menunjuk ke arah Cynthia Yandra dengan marah. Cynthia Yandra, kamu mendidikku? Mengapa kamu mendidikku? Kamu pikir kamu ini siapa? Selain sebelumnya di kantor Cynthia Yandra, Cakravad telah ditampar 3 kali oleh Cynthia Yandra. Dia takut pada wanita ini dari lubuk hatinya. Cynthia Yandra memiliki aura yang kuat dan berkata dengan nada merendahkan, aku berada di level yang sama dengan ayahmu, tetapi kamu 1 generasi lebih muda dariku, mengapa aku tidak bisa mendidikmu? Juga, tahukah kamu bahwa ayahmu hanyalah seekor anjing yang menjilati di hadapanku? Beraninya kamu bertanya padaku siapa aku? Mendengar kata-kata mendominasi Cynthia Yandra, para tamu di meja lain menertawakan Cakravad. Apa yang dikatakan Cynthia Yandra memang benar, sebagai CEO tercantik di komunitas bisnis Aurous Halls, bos besar banyak perusahaan bersikap rendah hati di hadapannya. Sebelum keluarga Vad bangkrut, Lutfi Vad tidak menonjolkan diri di depan Cynthia Yandra. Cakravad juga melihat segala macam sanjungan, memberi hadiah, dan membuat janji makan. Justru karena dia tahu Cynthia Yandra benar, Cakravad tidak berani membantah saat ini dan tidak bisa berkata-kata karena godaan Cynthia Yandra. Adinata memandang Cynthia Yandra, tersenyum dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mengapa kamu di sini? Adinata bertanya. Cynthia Yandra memandang Adinata dan sedikit tersenyum. Saat ini, Adinata bukan lagi bos Cynthia Yandra. Sebaliknya, Cynthia Yandra adalah presiden sebuah perusahaan tercatat, sedangkan Adinata bukan siapa-siapa. Namun, saat Cynthia Yandra menatap Adinata, tatapan kekaguman dan cintanya tidak berubah sama sekali. Saat ini, Adinata menyadari bahwa mata Cynthia Yandra sangat indah, terutama saat dia menatap dirinya sendiri. Cynthia Yandra berkata dengan ringan, saya datang ke sini dengan klien. Dia suka makan makanan di sini. Saat ini, Hanastasong dan Jelita saling memandang dengan kecewa. Sial, kenapa Cynthia Yandra ada di sini? Hanastasong mengeluh pelan. Dapat dilihat bahwa Cynthia Yandra sendiri yang menekan Cakravad yang arogan.
Jika Cakrafadi tidak lagi berani memprovokasi Adinata, maka mereka tidak akan dapat mencapai tujuan mereka untuk mendeteksi apakah Adinata berbohong. Chintya Yandra sangat berterima kasih kepada Adinata, jadi jika dia menghadapi masalah ini hari ini, dia pasti akan membantunya sampai akhir. Chintya Yandra memandang Cakrafadi lagi dan berkata, "Pulanglah, jangan malu di sini. Adinata adalah milikku, dan aku sekarang adalah presiden perusahaan Berkah Paja. Jika kamu berpikir begitu, kami, keluarga Fad, bisa melawan aku, kamu bisa mencobanya. Biarkan aku pergi." Gadis cantik seperti itu sebenarnya adalah CEO. Menjadi presiden sebuah emiten di usia yang begitu muda? Kelihatannya baru berusia 27 atau 28 tahunnya. Mungkinkah dia sudah berusia 30-an dan 40-an dan sudah menjaga dirinya dengan baik? Saya harus melamar pekerjaan sebagai satpam di perusahaan Berkah Paja besok. Kecantikan seperti Chintya Yandra akan menarik perhatian orang saat berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Sekarang setelah dia mengungkapkan identitasnya sebagai CEO, para pria tertunduk padanya dan para wanita merasa iri. Namun, ketika semua orang mengira Chintya Yandra, CEO cantik, telah menyelesaikan kekacauan ini, seorang pria jangkung tiba-tiba berjalan mendekat. Siapa presiden perusahaan Berkah Paja? Adinata, Jelita, Hanastasong dan yang lainnya semuanya mengikuti suara tersebut. Mata Jelita dan Hanastasong langsung berubah. Orang yang datang tidak lain adalah Yuze Ains. Wajah malu Cakrafadi juga menunjukkan senyuman. Meskipun Cakrafadi dan Yuze Ains datang ke Aurous Hall satu demi satu, mereka datang ke Joy City Mall bersama-sama. Yuze Ains tidak muncul sekarang karena dia ingin Cakrafadi yang memimpin. Melihat Adinata yang pengecut tidak berani mengambil tindakan dari pihak lain, ia justru mengandalkan wanita cantik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yuze Ains tidak lagi takut dan langsung keluar. Yuze Ains berjalan ke arah Chintya Yandra, memandangnya dari atas ke bawah, tampak sedikit terkejut di matanya, dan bertanya, "Apakah Anda Chintya Yandra, presiden baru perusahaan Berkah Paja?" Chintya Yandra merasa sedikit bahwa pria di depannya tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia bertanya, "Siapa kamu?" Yuze Ains tertawa dan berkata, "Mudah untuk mengatakan, saya adalah Yuze Ains yang menembak Hwasheng Anda di masa lalu." "Apa?" Mendengar ini, Chintya Yandra jelas sedikit takut. Selama kurun waktu yang lalu, Yuze Ains lah yang membuat perusahaan Berkah Paja gelisah. Bahkan Adinata dikritik oleh keluarganya dan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Yuze Ains terus memandangi wajah dan sosok Chintya Yandra, dan berseru, "Sangat jarang tempat kecil dan sepi seperti Aurous Halls memiliki begitu banyak keindahan terbaik." Ekspresi Jelita sedikit berubah dan dia menyesap teh bunga dan buah. Tentu saja dia tahu bahwa kecantikan terbaik lainnya yang disebutkan Yuze Ains adalah dirinya sendiri. Secara pribadi, Jelita bisa sangat dekat dengan Yuze Ains. Tapi sekarang, suaminya Adinata juga hadir, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak mengenal Yuze Ains. Yuze Ains diam-diam berkata di dalam hatinya, "Adinata, bajingan ini, sangat cantik." Istrinya adalah kecantikan yang jarang dilihat dalam 1000 tahun, dan ada bawahan seperti Chintya Yandra di perusahaan. Yuze Ains memandang Chintya Yandra dan berkata, "Tuan Yandra, Anda sangat gila. Anda menggunakan identitas Anda sebagai presiden perusahaan Berkah Paja untuk menekan sepupu saya. Anda juga mengatakan bahwa jika keluarga Fad berani melawan Anda bisa cobalah." "Haha, keluarga Fad tidak berani, tapi keluarga Ainsku berani." Awalnya, setelah Adinata mengundurkan diri sebagai presiden perusahaan Berkah Paja, saya berhenti mengecam perusahaan Anda. Tetapi karena Anda ingin ikut campur dalam urusan Anda sendiri hari ini, jangan salahkan saya karena mengecam Hwasheng lagi, sehingga Anda perusahaan Berkah Paja Sheng bangkrut. Jika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana Anda bisa menjadi presiden. Kata-kata Yuze Ains selalu menyakiti hati Chintya Yandra. Dia selalu mendominasi dan tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa Yuze Ains pasti memiliki kekuatan untuk membuatnya kehilangan segalanya dan membuat seluruh perusahaan Berkah Paja menghilang. Yuze Ains tersenyum dan berkata, "Nona Yandra, selama Anda pergi sekarang dan tidak ikut campur dalam masalah ini, saya dapat melepaskan perusahaan Berkah Paja Anda, dan Anda dapat terus menjadi presiden Anda. Bagaimana dengan itu?" Chintya Yandra menggigit bibirnya, dia benci diancam dan melakukan hal-hal yang tidak jujur. Namun, perusahaan Berkah Paja bukanlah perusahaannya sendiri. Jika perusahaan bangkrut hari ini karena dia, semua pemegang saham akan menyalahkannya. Adinata tahu bahwa Chintya Yandra sulit dilakukan, jadi dia segera berdiri, meraih tangan Chintya Yandra, menariknya ke pintu, dan berkata, "Chintya, aku sangat senang bertemu denganmu hari ini. Pergi saja dan abaikan saja masalah ini." Chintya Yandra secara alami tidak mau, bagaimana itu bisa dilakukan?
Anda menjadikan saya presiden. Jika ada yang harus Anda lakukan hari ini, saya tidak bisa mengabaikannya. Paling buruk, saya tidak akan menjadi presiden. Adinata memandang Chintya Yandra dengan sangat terharu. Chintya, aku tahu kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan berkorban banyak untuk mencapai posisimu saat ini. Tidak ada gunanya kehilangan itu untukku. Lagi pula, kamu sekarang adalah presiden dan kamu harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham lainnya. Dengarkan aku dan ayo pergi. Aku akan baik-baik saja. Adinata dengan lembut mendorong Chintya Yandra dan mendorongnya keluar dari restoran. Chintya Yandra mengertakkan gigi dan berjalan ke lift di lantai ini, memasuki lift, menekan tombol lantai, dan saat pintu lift tertutup, air mata Chintya langsung jatuh. Maafkan aku, Adinata. Bab 123. Chintya Yandra jatuh di tas Chanel yang diberikan Adinata padanya. Pria yang berjalan di sampingnya mengeluarkan tisu, menyerahkannya kepada Chintya Yandra, dan bertanya, apakah kamu menyukainya? Chintya Yandra mengambil tisu dan menyeka air matanya, saya telah melakukan sesuatu yang membuat dia kasihan. Namun, bukan saja dia tidak menyalahkan saya, dia juga memaafkan saya dan terus membiarkan saya menjadi wakil presidennya. Dia sangat baik kepada saya. Bahkan ketika dia akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden, dia mempromosikan saya ke posisi presiden. Terakhir kali dia dikepung oleh keluarga Wibisana, dan saya tidak bisa membantunya. Kali ini, dia diintimidasi oleh keluarga Ains dan keluarga Fad, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika bukan karena kemurahan hatinya, saya, Chintya Yandra, tidak akan lagi menjadi CEO. Dia memberi saya semua yang saya miliki sekarang. Tidak, saya harus membantunya. Chintya Yandra menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dia merasa Adinata adalah pria terbaik yang pernah dia temui. Sebelumnya, keluarga Wibisana mengundang tamu untuk melarang Adinata, Kunchoro, Chakravat, William Sondari dan lainnya yang ikut serta dalam pelarangan tersebut semuanya bangkrut. Hanya Chintya Yandra yang aman dan sehat dan dipromosikan menjadi CEO. Chintya Yandra menyukai Adinata, dan mustahil bagi Adinata untuk tidak mengetahui bahwa meskipun Adinata tidak bersamanya, dia masih bisa tidur dengannya, sama seperti pria lainnya. Namun, Adinata tidak melakukan ini. Dia selalu menghormati Chintya Yandra dan tidak pernah memanfaatkannya dengan kekuatan atasannya. Dari sudut pandang Chintya Yandra, ini sangat jarang terjadi karena dia bertemu terlalu banyak pria menjijikkan yang ingin tidur dengannya. Tangan ramping Chintya Yandra hendak menghentikan lift ketika pria di sebelahnya meraih pergelangan tangan Chintya Yandra dan menghentikannya. Chintya, jangan impulsif. Tidak mudah bagimu untuk mencapai posisimu saat ini. Pikirkan betapa besar kesulitan yang kamu derita di masa lalu. Jangan merusak semuanya demi seorang pria. Pria itu berhasil menghentikan Chintya Yandra, namun hal itu membuat Chintya Yandra semakin merasa bersalah. Restoran Huakinggu. Apa latar belakang pria baru ini? Apakah dia membuat CEO cantik itu pergi hanya dengan satu kalimat? Sepertinya dia bisa menembak di pusat perbelanjaan atau semacamnya. Dia pasti generasi kedua yang kaya. Generasi kedua yang benar-benar kaya, bagaimana lagi dia bisa berkemauan keras? Saya pikir dia setidaknya bernilai 100 juta. Kurang, menurutku 500 juta itu mungkin. 5 miliar? Sial, itu akan memakan waktu seumur hidup. Di dalam restoran, pelanggan lain sedang banyak ngobrol. Kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dengan gaji bulanan 4-5 ribu, dan pengetahuan mereka terlalu sedikit tentang dunia orang kaya. Di mata mereka, 100 juta sudah merupakan angka astronomi. 100 miliar, mereka tidak berani memikirkannya, karena mereka merasa tidak berhubungan dengan kenyataan. Namun, 100 miliar adalah angka yang sangat realistis dan mudah diakses oleh keluarga seperti Adinata dan Yuze Ains. Setelah Chintya Yandra pergi, Yuze Ains berjalan menuju Adinata dengan bangga dan berkata, Adinata, apakah kamu tahu siapa saya? Tentu saja Adinata tahu siapa binatang ini. Ini bajingan yang melecehkan istrinya. Adinata teringat pada foto yang ditunjukkan Maktika padanya hari itu. Dalam foto tersebut, Yuze Ains sedang menggendong Jelita, terlihat sangat mesra. Karena Jelita mengenakan rok pendek hari itu, tangan kanan Yuze Ains bisa dikatakan memanfaatkan paha Jelita. Saat ini, Adinata ingin menghancurkan tangan kanan Yuze Ains. Namun, Adinata tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Impuls adalah iblis. Bukanlah pilihan manusia yang rasional untuk menempatkan dirinya dalam masalah hanya karena amarahnya. Sebelum Adinata dapat berbicara, Chakravat berjalan dengan bangga. Adinata, buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini sepupuku, generasi ketiga dari keluarga Ains di Tianhai. Kamu telah menjadi CEO selama beberapa waktu, jadi kamu harus tahu betapa kuatnya keluarga mereka, bukan? Yuze Ains berkata, Adinata, kamu dan aku belum pernah bertemu sebelumnya, jadi tidak perlu mengganggumu dan membuatmu bangkrut.
Tetapi sebenarnya Anda mengatakan bahwa Anda hanya suka bermain-main dengan wanita dari keluarga Ains di Tianhai. Apakah menurut Anda saya harus memukul Anda? Adinata melirik Chakravad, lalu berkata, aku tidak pernah mengatakan itu. Tampaknya Chakravad tiba di Tianhai dan mengatakan banyak hal buruk tentang Adinata untuk membalas dendam pada Adinata. Ini digunakan untuk membuat marah keluarga Ains dan mencapai tujuan agar keluarga Ains maju. Chakravad merasa bersalah dan segera menunjuk ke arah Adinata dan berkata, kamu mengatakannya dengan jelas, aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Adinata, kamu pengecut, kamu berani mengatakannya tetapi tidak berani mengakuinya. Haha, apakah karena saya bukan lagi presiden dan telah dikeluarkan dari keluarga? Saya tahu bahwa saya bukan tandingan sepupu saya dan saya tidak berani macam-macam dengan keluarga Ains, jadi saya tidak berani melakukannya. Mengakuinya. Apakah kamu masih bukan laki-laki? Adinata menatap Chakravad dengan tajam. Apakah saya, Adinata, seorang miskin atau seorang CEO? Saya tidak pernah menyangkal apa yang telah saya katakan. Yu Ze Ains tidak bodoh. Dia tahu bahwa Chakravad mungkin mengarang kalimat ini. Namun, sekarang Chakravad berada di pihak yang sama dengannya, dia tidak akan menyalahkan Chakravad. Yu Ze Ains berkata, baiklah, meskipun kamu tidak mengatakan itu, bibi Kurusi Ains tinggal bersamamu di vilamu sepanjang malam dan tidur denganmu. Kamu, bocah nakal di bawah 30 tahun, berani bersikap tidak sopan sampai tidur dengan orang yang lebih tua. Apakah kamu pikir kamu harus mati? Adinata berkata dengan dingin, bibimu menginap di tempatku selama 1 malam, tapi aku tidak tidur dengannya, dan aku tidak memintanya untuk tinggal. Dia berinisiatif dan ingin menginap di tempatku untuk 1 malam. Terlambat. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya yang mendengarkan, Chakravad merasa sangat malu. Dasar kentut, kamu tidur dengan ibuku dan kamu bilang dia yang mengambil inisiatif. Aku akan membunuhmu. Chakravad sangat marah sehingga dia meninju Adinata dengan pukulan. Bagaimana orang biasa bisa memukul Adinata dengan tinjunya? Adinata dengan mudah berbalik ke samping dan menghindari serangan Chakravad. Chakravad tidak marah dan terus memukul Adinata dengan tinjunya. Namun, setelah lebih dari 10 pukulan berturut-turut, tidak ada satupun yang bisa mengenai Adinata. Bu, apa yang dilempar paman ini ke udara? Nyamuk? Hahaha. Di restoran, perkataan seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun membuat banyak orang menertawakan Chakravad. Chakravad merasa sangat malu dan berhenti meninju, dia mengambil kursi di restoran dan melemparkannya ke Adinata. Kursi-kursi yang ada di restoran ini semuanya adalah kursi kayu dengan sandaran yang sangat besar dan berat. Adinata secara alami dapat menghindarinya dengan mudah, tetapi ada banyak orang yang makan di restoran sekarang, dan ada banyak anak-anak. Di belakang Adinata ada sebuah keluarga beranggotakan 3 orang, dengan seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun. Jika Adinata bersembunyi, kursi itu akan mengenai anak itu. Dengan luas dan berat kursi ini, ditambah dengan kekuatan Chakravad pasti akan memukul anak dengan keras. Oleh karena itu, Adinata tidak bersembunyi, tetapi menggunakan lengannya untuk memblokirnya. Ledakan. Kursi itu menabrak Adinata. Saat itulah rombongan pelanggan yang menyaksikan kemeriahan itu bangkit dari tempat duduknya dan berlari keluar restoran. Memanfaatkan kekacauan itu, Chakravad terus mengambil kursi kedua dan melemparkannya ke Adinata. Ledakan. Adinata terus melawan dengan tubuhnya. Haha, cucu ini tidak berani melawan. Yu Ze Ains tersenyum, mengambil garpu dari meja makan, dan menyembunyikannya di tangannya. Bab 124. Halo, kenapa pria tampan ini tidak melawan? Sungguh tidak menguntungkan kalau dipukul terus-menerus. Oh, beraninya orang miskin melawan orang kaya. Biaya pengobatan tidak berarti apa-apa bagi orang kaya, tapi bagi orang miskin, biaya itu lebih penting daripada nyawa. Banyak pelanggan yang mundur ke pintu restoran merasa sedih terhadap Adinata. Tentu saja, mereka semua mengambil ponsel mereka dan mengambil gambar pemandangan saat ini kalau Chakravad, yang datang untuk menimbulkan masalah, tidak mau mengakuinya setelah itu. Jelita dan Hanasta Song seharusnya mengkhawatirkan keselamatan Adinata, tetapi mereka memikirkan hal lain. Adinata tidak pernah ragu untuk melawan Narswara sebelumnya, tapi sekarang dia bahkan tidak berani melawan Chakravad. Mungkinkah Adinata benar-benar telah diusir dari keluarga dan tidak berani bertarung lagi? Jelita secara bertahap percaya bahwa Adinata tidak berpura-pura. Jika Adinata benar-benar menjadi miskin, maka Jelita tidak akan bersamanya lagi. Saat ini, Chakravad telah mengambil kursi ketiga, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan siap untuk memukul Adinata lagi. Namun, kali ini, Adinata tidak memberinya kesempatan untuk mengambil tindakan. Adinata melangkah maju dengan cepat dan meraih kaki kursi dengan kedua tangan, tidak memberi kesempatan pada Chakravad untuk membuangnya. Rumput. Chakravad dan Adinata sama-sama mengangkat tangan dan meraih kursi di udara, terlibat dalam konfrontasi. Chakravad hampir mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghisap susu, dan pembuluh darah di wajahnya terlihat jelas.
tapi masih belum ada cara untuk mengalahkan Adinata. Pada saat ini, Yu Zeains tiba-tiba berjalan mendekat, mengambil garpu di tangannya, dan menusuk mata Adinata. Adinata mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan meraih kursi untuk menghadapi Chakravat. Saat ini, dia tidak punya tangan ekstra untuk menghadapi Yu Zeains, jadi Yu Zeains ingin mengambil kesempatan untuk menyodok mata Adinata. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak biaya pengobatan yang dia keluarkan, dia mampu membelinya. Setelah itu, bahkan jika dia mengandalkan koneksi dan menemukan pengacara terbaik untuk mengajukan kasus ini, Yu Zeains tidak akan bisa masuk penjara. Namun, bagaimana keturunan keluarga Brahma bisa dengan mudah diserang? Keluarga Brahma telah melatih Adinata seni bela diri sejak dia masih kecil, dan bahkan mengirimnya ke medan perang untuk berlatih, hanya untuk membekalinya dengan kemampuan mengatasi momen krisis seperti itu. Tiba-tiba, Adinata mengangkat kaki kanannya dan menendang selangkangan Chakravat. Ini bukan tendangan datar, melainkan tendangan dari bawah ke atas. Aduh! Chakravat menjerit kesakitan, tangannya langsung lemas, dia melepaskan kursi dan jatuh ke tanah. Saat ini, Yu Zeains sudah memegang garpu dan menusuk wajah Adinata. Adinata melepaskan tangannya dan dengan cepat menghindar ke samping, mencegah Yu Zeains memukulnya. Kemudian, Adinata meraih tangan kanan Yu Zeains dan meraih dua jarinya. Dengarkan saja suara klik yang tajam. Ah! Jeritan Yu Zeains bahkan lebih buruk daripada teriakan Chakravat, dan dia berlutut tepat di depan Adinata. Ya Tuhan! Suara apa tadi? Sepertinya jariku patah. Itu baru saja rusak. Jari generasi kedua yang kaya itu mungkin tidak berguna. Semua orang juga mendengar suara tajam tadi, yang sangat menakutkan. Memang benar, serangan Adinata terhadap Yu Zeains sangat serius. Ini lebih berat dari Chakravat. Pada dasarnya, jika jari Adinata patah dengan cara ini, tidak peduli seberapa bagus rumah sakitnya, itu tidak dapat diperbaiki. Yu Zeains tidak akan pernah menggunakan kedua jari itu seumur hidupnya. Secara logika, Chakravat tidur dengan jelita, dan Yu Zeains hanya memeluknya. Sebagai pembalasan, pihak lain harus lebih serius. Situasi saat ini adalah menyerang Yu Zeains dengan lebih keras. Ini karena Chakravat cepat atau lambat akan dikebiri oleh orang-orang seperti Ganendra. Adinata tidak perlu melakukannya sendiri. Tendangan balas dendam sudah cukup. Terlebih lagi, meskipun jelita tidur dengan Chakravat, dia tidak pernah menyukai Chakravat. Hanya karena Adinata tidak punya uang saat itu, Chakravat memanfaatkannya. Yu Zeains berbeda. Ketika Adinata menjadi CEO, Jelita masih bersedia melakukan pertemuan pribadi dengannya. Ini menunjukkan bahwa Jelita menyukainya. Adinata secara alami lebih memusuhi Yu Zeains. Salah satunya adalah kecurangan fisik, dan yang lainnya adalah kecurangan mental. Adinata lebih memilih Jelita menjadi yang pertama daripada yang terakhir. Sayang sekali wanita jalang ini, Jelita, memiliki semuanya. Saat ini, Jelita menutupi wajahnya dengan ngeri. Dia hanya melihat Adinata memukul dua orang, tetapi dia tidak menyadari bahwa bagian di mana Adinata memukul Chakravat dan Yu Zeains semuanya ada hubungannya dengan dia. Senyuman muncul di wajah Anastasong. Haha, karena Adinata berani mengambil tindakan, itu membuktikan bahwa dia tidak takut akan masalah. Mengusir keluarga mungkin bohong. Sekarang, Chakravat dan Yu Zeains terbaring di tanah, menjerit kesakitan, benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka. Jelita juga dengan cepat datang dan meraih Adinata. Suamiku, berhenti berkelahi. Dia takut Adinata akan memukuli Yu Zeains sampai mati atau melukainya, dan Adinata akan masuk penjara seumur hidupnya, dan Yu Zeains juga akan pergi. Kalau begitu, Jelita tidak akan bisa menemukan suami. Kekhawatiran ini memang perlu. Kenyataannya banyak sekali yang seperti itu. Ketika rivalitas cinta bertengkar, yang satu akan dibunuh dan yang lain akan masuk penjara. Dia telah menyaksikan hal seperti itu di Aarhus Halls 2 tahun lalu. Seorang laki-laki membunuh laki-laki lain di jalan, setelah itu, diberitakan bahwa laki-laki yang dibunuh itu berselingkuh dengan istri laki-laki yang membunuhnya. Lucunya, istrinya kemudian tiba di lokasi kejadian dan terus menangis. Pembunuhnya sangat tenang ketika dibawa pergi oleh polisi, bahkan berkata kepada istrinya yang selingkuh, "Sayang, jagalah anak-anak kita." Di internet, banyak orang yang merasa kasihan pada pria ini, yang telah menghancurkan seluruh masa depan hidupnya demi seorang wanita yang tidak tahu malu dan harus menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Namun wanita selingkuh yang melakukan kesalahan bisa terus hidup bahagia bahkan terus mencari pria baru. Setelah Jelita datang, Adinata tidak terus memukul Yu Zeains. Suasana hatinya saat ini mirip dengan pria pembunuh di berita, keduanya sangat marah. Tapi dia bukan orang bodoh, dan dia tidak akan merusak seluruh masa depan hidupnya karena istri seperti Jelita. Bahkan jika Adinata adalah putra dari keluarga Brahma dan membunuh seseorang di depan umum, dia tidak akan pernah bisa tinggal di Tiongkok lagi seumur hidupnya dan tidak punya pilihan selain pergi ke luar negeri dan tetap anonim.
Panggil polisi. Segera panggil polisi. Aku ingin dia masuk penjara. Yu Zeains menjerit kesakitan. Chakravat menahan rasa sakit dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi 110. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa ketiganya pergi. Karena Yu Zeains dan Chakravat sama-sama terluka, mereka tidak langsung pergi ke kantor polisi, melainkan ke rumah sakit terlebih dahulu. Setelah beberapa jam diinterogasi, pada pukul 6 sore, polisi dari kantor polisi membebaskan Adinata. Banyak pelanggan di restoran itu terekam dalam video, dan Adinata jelas-jelas bertindak untuk membela diri. Jika Adinata terus menyerang setelah keduanya jatuh, itu akan menjadi kerugian yang disengaja. Adinata mengikuti instruksi kakeknya dan memahami hukum dan peraturan di berbagai negara, dia tahu betul skala dan tingkat pemukulannya. Setelah Adinata keluar, Jelita dan Hanasta Song ada di sana, dan Cynthia Yandra juga datang. Adinata tersenyum dan mengangguk pada Cynthia Yandra, direktur yang baru saja menginterogasinya cukup sopan padanya. Adinata tahu bahwa Cynthia Yandra pasti menyapanya. Bab 125. Sayang, apa kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Jelita melangkah maju untuk bertanya. Adinata berkata, kamu tidak perlu ditahan untuk saat ini, kamu bisa pulang. Tetapi jari Yu Zeains patah, dan saya harus membayar biaya pengobatan. Istriku, saya tidak punya uang sekarang, saya khawatir saya harus menggunakan uang keluarga Wibisana Anda. Jelita terlihat sedikit tidak senang. Mimpinya adalah menghabiskan uang suaminya, namun dia tidak menyangka bahwa sekarang dia akan membiarkan suaminya membelanjakan uangnya. Cynthia Yandra memandang Jelita dengan jijik. Keluarga Wibisana sekarang dianggap sebagai keluarga kelas 1 di Aurous Halls jika bukan karena Adinata. Apakah Aurous Halls akan menjadi keluarga kelas 1 begitu cepat? Cynthia Yandra melangkah maju dan berkata, saya akan membayar tagihan medis Anda. Jelita langsung merasa tidak senang, dan saudara perempuan baiknya Hanasta Song berkata, Tuan Yandra, siapa kamu Adinata? Mengapa kamu membayarnya? Cynthia Yandra mendengus dingin, apakah aku tidak takut seseorang akan peduli dengan uangku? Bagaimanapun, Yu Zeains pasti akan membuka mulutnya. Jelita sangat marah dan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan suamiku dan aku. Adinata tidak bisa menggunakan uang Cynthia Yandra, jadi dia berterima kasih padanya. Cynthia, terima kasih, saya tidak bisa menggunakan uangmu. Cynthia Yandra berkata, Adinata, Yu Zeains telah mengajukan gugatan terhadap Anda karena sengaja melukai orang lain. Mereka akan memanfaatkan pengetahuan Anda tentang seni bela diri dan menyerang Anda. Tapi jangan khawatir, saya telah menyewa pengacara terbaik di Aurous Halls. Mari kita makan malam bersama teman-teman kita dari pengadilan malam ini. Dalam beberapa jam terakhir, Jelita hanya menunggu dengan bodohnya untuk melihat apakah kakek Adinata akan mengambil tindakan dan menilai apakah Adinata benar-benar dikeluarkan dari keluarga. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah pribadi Adinata. Namun, Cynthia Yandra telah melakukan banyak panggilan dan menyewa pengacara terbaik untuknya. Sebagai perbandingan, istri Jelita sama sekali tidak setara. Jelita dan Cynthia Yandra, dari kelihatannya, keduanya adalah Dewi, dan mereka berdua adalah wakil presiden perusahaan berkah pajak. Namun Jelita hanyalah seorang putri kecil yang suka mengandalkan laki-laki dan suka dimanjakan. Cynthia Yandra, sebaliknya, adalah wanita kuat yang bisa berdiri sendiri dan bahkan malu pada pria. Jelita memiliki rasa rendah diri di depan Cynthia Yandra, jadi dia berkata dengan marah. Keluarga Wibisana kami juga kenal pengacara dan punya teman dari pengadilan. Tidak perlu merepotkan Tuan Yandra. Adinata, ayo pergi. Jelita memelototi Cynthia Yandra dengan cemburu dan pergi lebih dulu. Adinata mengangguk penuh terima kasih kepada Cynthia Yandra dan mengikutinya. Game ini disutradarai dan diperankan oleh Adinata. Protagonisnya hanya Adinata dan Jelita. Dia tidak ingin Cynthia Yandra terlibat. Saat ini, di bangsal VIP khusus rumah sakit afiliasi Aurous Halls, Yu Zeains sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dengan tangan kanannya tidak bisa bergerak dan tangan kirinya berasap dengan air mata berlinang, matanya putus asa dan marah. Dia satu-satunya pasien di bangsal. Selain dia, ada juga saudaranya Feng Ains. Setelah Yu Zeains mengalami kecelakaan, dia menelepon Feng Ains. Setelah Feng Ains mengetahui bahwa saudaranya mengalami kecelakaan, dia pergi ke Aurous Hall sesegera mungkin. Kak, jangan beritahu kakek tentang hal ini, dan jangan beritahu orang tuamu juga. Yu Zeains merokok dan berkata kepada Feng Ains. Feng Ains meratap, mengetahui bahwa Yu Zeains tidak ingin membuat kakeknya sedih. Yu Zeains selalu sombong. Keluarganya termasuk dalam daftar orang kaya. Dia memiliki kondisi pribadi yang baik, tampan, dan pandai belajar. Entah itu jatuh cinta, menjemput gadis, atau bekerja atau belajar,
Aku tidak memerlukan bantuan atau kekhawatiran dari keluargaku, aku bisa mengatasinya sendiri. Sekarang hal seperti ini terjadi, dia merasa kasihan pada keluarga dan mempermalukan keluarga. Feng Ains berkata, Yuze, kenapa kamu begitu bodoh sampai memukuli orang sendiri? Kita punya banyak uang, kenapa kita tidak menyewa preman untuk melakukannya? Yuze Ains menghela nafas, saya meminta Chakravad untuk pergi duluan, dan menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras Chakravad memukulnya, dia tidak berani melawan, jadi saya berani menusuknya dengan garpu. Entah apa sih, begitu aku lewat, dia langsung melawan. Yuze Ains mengirimi Adinata email rekaman jelita dan Chakravad yang sedang memeriksa sebuah ruangan, tetapi mustahil bagi Adinata untuk mengetahui bahwa itu dari Yuze Ains. Mengenai pertemuan pribadi antara Yuze Ains dan Jelita, Jelita tidak bisa sebodoh itu mengaku kepada Adinata. Kecuali Adinata sudah lama mencurigai Jelita dan diam-diam mengirim seseorang untuk mengikutinya setiap hari. Namun menurut Jelita, Adinata sangat mempercayainya dan tidak pernah melakukan hal seperti itu, dia bahkan tidak tahu kata sandi untuk membuka kunci ponselnya. Feng Ains berkata dengan marah, jangan khawatir, saya sudah menemukan pengacara. Selama dipastikan bahwa dia adalah Lian Jiazi, maka perilakunya mematahkan jari Anda dapat ditingkatkan menjadi cedera yang disengaja atau bahkan pembunuhan. Jika waktunya tiba, kita bisa mengirimnya masuk. Yuze Ains melemparkan rokoknya ke tanah dengan marah. Saya tidak ingin dia masuk penjara. Tidak akan sakit atau gatal, dan dia masih bisa makan dan minum. Aku ingin dia membayarnya dengan darah. Kalau dia mematahkan jariku, aku juga akan memotong jarinya. Orang kaya terkadang membenci belas kasihan hukum, dan mereka ingin menggunakan kekuasaan mereka untuk membalas dendam. Bang-bang. Saat ini, Chakravad mengetuk pintu 2 kali dan tertatih-tatih masuk. Adinata tidak melakukan sesuatu yang kejam terhadap Chakravad, jadi Chakravad baik-baik saja, fungsinya normal dan dia bisa menggunakannya, tapi masih sedikit sakit saat dia berjalan. Saudara Feng. Chakravad menyapa Feng Ains sambil tersenyum. Feng Ains sangat marah hingga dia menampar wajah Chakravad. Bentak, maaf, jika kamu tidak datang ke Tianhai untuk mencari kami, hal seperti ini tidak akan terjadi pada Yuze hari ini. Feng Ains dan Yuze Ains memiliki rasa cinta yang mendalam satu sama lain, tidak seperti beberapa saudara yang berselisih soal warisan, hal ini juga berkat pendidikan kakek mereka. Chakravad dipukuli, dan dia merasa sedih, tetapi sekarang dia harus bergantung pada keluarga Ains untuk membalaskan dendamnya, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Chakravad sendiri juga menampar dirinya sendiri 2 kali. Ya, aku pantas mati. Ini semua salahku. Namun, patahnya jari Yuze oleh Adinata tidak boleh diabaikan. Dia sekarang miskin. Membunuhnya seperti meremasnya sampai mati. Sesederhana semut, Feng Ains memutar matanya ke arah Chakravad dan berkata, Yuze ingin memotong jarinya. Chakravad berkata dengan gembira, perlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Oke, saya kenal brother gua di Jalan Aurous Halls. Banyak bawahannya adalah petinju bawah tanah dari Asia Tenggara. Mereka menyerang dengan sangat keras dan menyelesaikan pekerjaan. Setelah mengambil uang, Anda dapat meninggalkan negara itu dan tidak akan ada yang ditemukan. Saudara Feng, apakah kamu ingin aku mengatur pertemuan untukmu dan saudara gua? Feng Ains berpikir sejenak dan menyadari bahwa dia mengenal beberapa teman dari dunia. Namun, ini adalah wilayah milik Aurous Halls, jadi harus diserahkan kepada masyarakat Aurous Halls. Baiklah, mari kita atur makan malam bersama malam ini, kata Feng Ains. 11 malam. Adinata tiba-tiba menerima telepon dari Dewangga. Nomor ponsel Dewangga telah diubah menjadi nama asing di ponsel Adinata, tetapi Adinata ingat nomor terakhirnya, 4444. Kebetulan Jelita pergi mandi saat ini, jadi Adinata langsung menjawab panggilan itu. Katakan. Nada suara Adinata dingin. Dewangga berkata, Guru, Feng Ains datang ke Aurous Halls, menemukan semangka, dan meminta 20 juta untuk membeli jari telunjuk kanan dan jari tengah Anda. Bab 126. Telunjuk dan jari tengah tangan kananmu. Jari Yuze Ains yang cacat milik Adinata adalah 2 jari ini. Alasan langsung mengapa kedua jari ini cacat permanen adalah karena menyentuh wanita Adinata. Tampaknya Yuze Ains berencana membalas dengan cara yang sama. Adinata menyukai metode yang dikuasai Murong Fu di Tianlong Babu. Adinata tersenyum ringan dan bertanya, apa yang Ganendra katakan? Dewangga berkata, Ganendra takut Feng Ains akan mencari orang lain untuk melakukannya jika dia tidak setuju, jadi dia berpura-pura mengambil alih pekerjaan itu. Tuan, karena Anda telah memerintahkan agar orang-orang dari keluarga Fad dan keluarga Ains tidak mengambil tindakan untuk saat ini, jadi saya tidak membiarkan Ganendra melakukan apapun. Adinata menjawab, sekarang dia benar-benar tidak berencana melakukan pembunuhan besar-besaran, itu adalah ulangan setelah perceraian.
Adinata tidak berkata apa-apa lagi dan menutup telepon. Saat dia menutup telepon, Cynthia Yandra tiba-tiba menelepon. Adinata sedikit terkejut. Sejak Adinata dan Jelita menikah lagi, Cynthia Yandra jarang meneleponnya selarut ini. Dia adalah wanita yang tahu bagaimana diukur. Halo. Adinata dengan cepat menjawab telepon. Nada suara Cynthia Yandra mendesak dan dia tampak sangat panik. Adinata, sesuatu terjadi. Saya mendengar bahwa keluarga Ains menemukan seorang pembunuh dan menawarkan 50 juta untuk memotong 3 jari Anda. Kamu tidak boleh keluar selama 2 hari ini. Saya tidak menyangka Cynthia Yandra mendapat banyak informasi. Dia telah berada di Arouse Hall selama bertahun-tahun dan tampaknya memiliki banyak koneksi. Namun, informasi yang diterima Cynthia Yandra masih belum cukup akurat, dan itu adalah hal yang normal. Saat ini, Jelita kebetulan keluar dari kamar mandi, bertelanjang kaki, memakai sandal dan hanya handuk mandi. Dia baru saja hamil, perutnya belum besar, dan sosok menawannya memabukkan. Siapa yang harus dihubungi? Jelita bertanya sambil menyeka rambut panjangnya yang basah dengan handuk. Ini Cynthia Yandra, jawab Adinata pada Jelita. Jelita segera menjadi marah. Mengapa kamu menelepon begitu terlambat? Tutup telepon. Adinata merasa tidak senang. Anda bisa menelepon Yuze Ains di tengah malam, tapi saya tidak bisa menelepon Cynthia Yandra. Terlebih lagi, semua yang saya bicarakan dengan Cynthia Yandra adalah serius, dan kami tidak pernah mengucapkan kata-kata yang ambigu. Apa yang kamu dan Yuze Ains bicarakan? Adinata tidak ingin bertengkar dengannya, jadi dia berkata dengan lembut kepada Cynthia Yandra. Cynthia, saya mengerti, terima kasih. Setelah itu, Adinata menutup telepon, merasa lebih berterima kasih kepada Cynthia Yandra. Cynthia Yandra sepertinya sangat menyukai Adinata. Adinata sudah menjadi orang miskin, tapi Cynthia Yandra masih begitu baik padanya. Pada siang hari, dia membantu Adinata memberi pelajaran pada Chakravarti di restoran. Kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Adinata dalam masalah, dia secara pribadi meminta koneksinya untuk membantunya. Ketika dia mengetahui bahwa seseorang akan berurusan dengan Adinata, dia segera menelepon untuk mengingatkannya. Saat ini, Adinata merasakan cinta dan perhatian yang belum pernah dia terima dari Jelita. Mungkin, setelah Adinata menceraikan Jelita, Adinata bisa memilih untuk berkencan dengan Cynthia Yandra. Setidaknya wanita seperti itu berhak mendapatkan hak waris dari keluarga Brahma. Jelita sedikit cemburu dan bertanya lagi, apa yang baru saja kamu bicarakan? Sudah berapa lama kamu berbicara? Cynthia Yandra, seekor rubah betina, tahu bahwa kamu punya istri, tetapi dia masih terus berhubungan denganmu. Bagaimana murah? Adinata menjelaskan, Cynthia menelepon saya karena dia mendapat kabar bahwa Yuze Ains menemukan seorang pembunuh untuk berurusan dengan saya dan menawarkan 50 juta untuk memotong jari saya. Handuk di tangan Jelita jatuh ke tanah karena ketakutan. Apa? Dia ingin memotong jarimu? Tidak mungkin. Hati Jelita pun menjadi panik. Namun, dalam kesannya, Yuze Ains adalah anak laki-laki yang sangat manis, bukan seseorang yang akan melakukan hal kejam seperti itu. Jelita tidak mengambil handuknya, tapi berjalan menuju Adinata, meraih lengan Adinata, dan berkata, suamiku, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada Yuze Ains dan mengakui kesalahanmu? Mungkin setelah kita membicarakannya, masalah ini bisa diselesaikan, tidak perlu membuatnya terlalu besar. Biarkan Adinata meminta maaf kepada saingan cintanya, jangan pernah memikirkannya. Adinata berkata dengan tegas, saya lebih suka masuk penjara daripada meminta maaf padanya. Lagi pula, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu, Jelita tampak sedikit tidak puas, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Besok pagi, aku akan pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada orang lain dan meminta mereka memaafkanmu. Adinata mendengus, dengan hubungan kalian berdua, apakah kamu masih perlu meminta maaf? Kamu tidak perlu memohon padanya. Dalam kasus terburuk, kamu tidak akan bisa keluar. Meskipun Adinata tidak lagi menganggap Jelita sebagai istrinya, dia tetap tidak ingin dia bertemu dengan orang itu. Tapi Jelita sangat bertekad, jika kamu tidak keluar selama 1 hari, bagaimana kamu bisa menjauh selama sisa hidupmu? Biarkan saja, aku istrimu, dan aku harus melakukan sesuatu untukmu, kalau tidak, itu akan terjadi, wanita Cynthia Yandra akan mengatakan aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemuinya besok pagi. Itu saja. Kata-kata Jelita tidak diragukan lagi dan Adinata tidak diizinkan mengajukan keberatan sama sekali. Setelah itu, Jelita terus mengeringkan rambutnya, lalu mereka berdua berbaring di ranjang yang sama, tidak berkata apa-apa sepanjang malam. Jelita bangun pagi, membuat air madu, dan memilih banyak set pakaian di kamar. Jelita terus mencoba pakaian di depan cermin, setelah mencoba satu pakaian, dia mencoba yang lain. Dan setiap pakaiannya sangat indah.
dan dia hanya akan memakainya pada acara-acara penting. Setelah Adinata bangun, dia melihat ke arah Jelita yang sedang melihat ke cermin dan bertanya, "Sayang, kenapa kamu berdandan begitu cantik saat pergi ke rumah sakit untuk menemui pasien? Dan tidak perlu memakai rok, kan?" Jelita sedikit tidak senang, "Apakah kamu terlalu chauvinistik? Kamu harus peduli apakah aku memakai rok atau tidak. Ini hari yang panas. Jika aku tidak memakai rok, mengapa aku harus memakai jeans? Untuk siapa aku berdandan begitu cantik? Bukankah itu untukmu? Aku pergi ke sana untuk memohon padamu, oke? Bisakah kamu punya hati nurani? Kamu menyakiti seseorang, dan kamu tidak punya uang untuk menyelesaikan masalah. Istriku membantumu mengatasinya, dan kamu masih harus melakukan ini dan itu." Adinata tersenyum menghina, dia benar-benar ingin mengungkap Jelita dan memberitahu dia bahwa dia sudah lama mengetahui hubungannya dengan Yuze Ains. Namun dengan cara ini, Jelita akan semakin yakin bahwa dia dikeluarkan dari keluarga karena dia bertindak dengan sengaja. Adinata tidak berkata apa-apa lagi dan terus kembali tidur. Jelita berdandan cantik, meninggalkan rumah, dan pergi ke rumah sakit. Rumah sakit afiliasi, di bangsal VIP. Yuze Ains sedang melihat ponselnya dengan tangan kirinya dengan bosan ketika dia tiba-tiba mendengar dua ketukan di pintu. "Masuk." Pintu bangsal dibuka perlahan, dan sebelum ada yang masuk, semburan aroma menerpa Yuze Ains. Parfum yang dikenakan Jelita hari ini adalah Chanel S Encounter Eau de Parfum yang diberikan Yuze Ains kepadanya beberapa waktu lalu. "Wow, adik peri ada di sini." Setelah Yuze Ains melihat Jelita, suasana hatinya menjadi sangat nyaman dan dia segera duduk. Setelah Jelita memasuki pintu, dia menutup pintu. Jelita mengenakan gaun merah kecil Chanel bergaya Hepburn vintage, memberinya temperamen feminin yang elegan dari tahun 1950-an dan 1960-an. Hanya melihat ke belakang, Yuze Ains meneteskan air liur dan berkata kepada Jelita, "Sayang, kunci pintunya dari dalam." Bab 127. Jelita terkejut sesaat. "Hah? Kunci pintunya? Apa yang harus saya lakukan jika perawat datang nanti?" Yuze Ains berkata sambil tersenyum buruk, "Hanya untuk mencegah perawat masuk, mari kita bicara dengan tenang sebentar." Pada saat yang sama, Yuze Ains sudah bangun dari tempat tidur, mendekati jendela, dan menutup tirai. Ruangan yang semula cerah tiba-tiba menjadi redup, dan terdapat suasana ambigu. Jelita tahu apa yang dimaksud Yuze Ains dengan memintanya mengunci pintu. Wajah cantiknya memerah dan dia sedikit ragu-ragu. Namun, pada akhirnya, pintu itu dikunci dari dalam. Kemudian, Jelita berjalan ke ranjang rumah sakit dan berkata, "Yuze, maafkan aku. Suamiku melukaimu seperti ini. Apakah jarimu masih sakit?" Yuze Ains menatap jari-jari tangan kanannya tanpa daya, "Tidak masalah apakah itu sakit atau tidak. Sayang sekali saya tidak bisa menggunakannya di masa depan." Adinata sangat kejam. Jelita tampak bersalah dan berkata, "Yuze, aku tahu ini salah Adinata, tapi ku dengar kamu menawarkan hadiah untuk memotong jari Adinata. Bagaimanapun juga Adinata adalah suamiku. Kami sudah menikah selama 3 tahun dan dia selalu sangat baik padaku. Aku benar-benar tidak ingin kamu menyakitinya seperti ini. Aku mohon, jangan lakukan ini, oke?" Meskipun Jelita telah melakukan sesuatu yang kasihan pada Adinata, sekarang Adinata telah diusir dari keluarga, sikapnya menjadi buruk. Namun, setelah menikah selama 3 tahun, Jelita masih memiliki perasaan terhadap Adinata, dan dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Adinata. Terutama karena dia tahu bahwa Adinata memainkan piano dengan sangat baik, jika jari-jarinya hilang, akan sangat disayangkan dia. Yuze Ains berpura-pura menjadi pria yang sangat anggun dan sopan di depan Jelita, dia sangat pandai menyamar dan menipu. Yuze Ains berkata, "Saudari peri, apakah kamu belum memahamiku? Bagaimana aku bisa melakukan hal yang begitu kejam terhadap suamimu? Apakah rumor itu salah?" Jelita juga merasa bahwa Yuze Ains adalah anak laki-laki yang ceria, tampan, dan kaya, jadi dia tidak boleh sekejam itu. Yuze Ains tersenyum dan berkata, "Tentu saja itu bohong. Aku hanya sengaja meminta kakakku mengatakan ini untuk menakut-nakuti suamimu dan mencegahnya keluar. Faktanya, aku tidak menemukan siapapun untuk menghadapinya sama sekali." Jelita sedikit bingung, "Menakut-nakuti suamiku? Kenapa? Kenapa kamu tidak membiarkan suamiku keluar?" Yuze Ains tersenyum jahat, memegang tangan Jelita yang cantik dan lembut, dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Tentu saja agar dia tidak mengganggu kita berdua. Dia tidak bisa keluar rumah terus, jadi kita bisa bertemu di luar setiap hari, kan?" Jelita mempercayainya. Dia tahu bahwa Yuze Ains sangat menyukainya, dan karena pernikahan Jelita, mereka berdua harus pulang lebih awal atau malam hari untuk setiap pertemuan pribadi. Mungkin Yuze Ains benar-benar tidak berniat menyakiti Adinata. Melihat wajah Jelita yang lembut dan cantik, Yuze Ains tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Jelita. Namun, Jelita secara naluriah mendorong Yuze Ains menjauh. "Tidak, tidak." Yuze Ains marah.
tapi dia tidak melampiaskannya. Sebaliknya, dia tetap berkata dengan sabar, "Jelita, aku sangat mencintaimu. Demi kamu, aku bahkan tidak akan melepaskan jariku. Apakah kamu masih merasakan cintaku?" Yu Zeains memukul Adinata di restoran kemarin semata-mata untuk membalas dendam pada bibinya. Tapi sekarang, Yu Zeains mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk merampok Jelita. Jelita berkata, "Saya tahu kamu mencintaiku, tetapi keluargamu mungkin tidak menerima saya." Pada analisa terakhir, yang paling dihargai oleh Jelita adalah apakah dia bisa mendapatkan persetujuan dari keluarga Qianyi, terutama hak untuk mewarisi properti. Jika Yu Zeains hanya ingin bersamanya, tetapi keluarganya tidak setuju, maka Jelita tidak akan bersayuki Ma Zeains. Yu Zeains berkata, "Saya telah memberitahu keluarga saya tentang Anda. Kakek berkata bahwa selama Anda bersedia menggugurkan anak dalam perut Anda, dia akan setuju untuk membiarkan Anda memasuki keluarga Ains kami. Membatalkan anak itu?" Jelita mengangkat kepalanya dengan berat hati. Yu Zeains mengangguk, "Ya, tidak masalah bagi saya apakah Anda memukuli anak itu atau tidak. Orang tua saya juga mematuhi saya, tetapi kakek saya adalah seorang lelaki feodal tua dan tidak ingin Anda mengambil anak orang lain. Menikahlah dengan keluarga Ains kami." Faktanya, meskipun Jelita merasa tidak nyaman dengan permintaan dari keluarga Ains ini, dia tidak terkejut sama sekali. Ahli strategi, Nya, Hanasta Song, telah lama memberitahu Jelita bahwa bahkan keluarga biasa pun tidak akan menerima menantu perempuan menikah saat sedang mengandung anak orang lain, apalagi keluarga kaya seperti keluarga Ains. Jika Jelita ingin menikah dengan keluarga Ains, dia harus menggugurkan anak Adinata. Sejak Adinata diusir dari keluarga, Jelita telah mempertimbangkan untuk menggugurkan anak tersebut. Belum lagi dia memiliki Yu Zeains sebagai ban serep, bahkan jika dia tidak memilikinya, dia masih berencana untuk menggugurkan anak itu. Karena memiliki anak akan menghalanginya untuk menikah lagi, kecuali dia menemukan pria yang telah menikah dan memiliki anak, namun Jelita meremehkan pria seperti itu. Dia hanya menyukai anak muda yang belum menikah, dan mereka harus dari keluarga kaya. Yu Zeains melanjutkan, "Hanya ada 2 anak laki-laki dalam 3 generasi keluarga Ains, saya dan saudara laki-laki saya Feng Ains. Saya dan saudara laki-laki saya memiliki hubungan yang sangat baik. Tidak pernah ada perebutan kekuasaan dalam keluarga. Kami juga akan membagi harta keluarga Ains menjadi 2. Saya hanya akan mendapatkan lebih dari dia, tidak kurang. Jelita, jika kamu bersamaku, aku berjanji akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia." Yu Zeains memberitahu Jelita begitu banyak, dan dia sangat pintar dalam mengatur properti dan materi. Jelita sangat tersentuh setelah mendengar ini dan memandang Yu Zeains dengan penuh kasih sayang. "Yu Ze, kamu sangat baik padaku." Pada saat ini, dia benar-benar lupa bahwa dia masih mengenakan cincin kawin yang dibelikan Adinata untuknya di jari manis kirinya. Yu Zeains merasa senang, mengetahui bahwa Jelita telah mengambil umpannya, dan mencium Jelita lagi. Kali ini, Jelita tidak mendorong Yu Zeains menjauh, tapi menerima ciumannya. Komunitas Wete. Sejak Jelita pergi, Adinata gelisah bagaimana dia bisa tidur nyenyak. Dia tahu bahwa Jelita dan Yu Zeains pernah berhubungan sebelumnya, dan jika mereka bertemu lagi atas nama permintaan maaf padanya kali ini, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk berkencan. Jadi, dia menelepon Dewangga dan memintanya mengirim seseorang untuk mengikuti Jelita dan mengawasi situasi di bangsal Yu Zeains. Adinata telah mengatur orang-orang di rumah sakit afiliasi, dokter, perawat, dan pasien semuanya memiliki mata-mata yang diatur oleh Adinata. Di gedung seberang bangsal VIP Yu Zeains, ada juga seseorang yang mengamati dengan teleskop pengamatan burung. Jelita tiba di bangsal Yu Zeains pada jam 10 pagi. Pada jam 12, Adinata menerima telepon. "Tuan, istri Anda masih di bangsal Yu Zeains dan belum keluar. Tirai belum dibuka." Di rumah sakit, seorang perawat mengetuk pintu, tetapi dia mengetuk beberapa kali dan pergi. Adinata sedang merokok dan merasa kesal. Selama 2 jam penuh, Jelita berada di bangsal Yu Zeains. Selama 2 jam penuh, pintu dikunci dan tirai ditutup rapat. Apa yang sedang mereka lakukan? Bab 128. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka suka. Lagi pula, aku berencana menceraikan Jelita, jadi aku tidak peduli padanya. Adinata mengatakan ini pada dirinya sendiri berkali-kali, tapi dia tetap tidak bisa menahannya. Pada pukul 12.10, dia menelepon Jelita. "Sayang, kamu di mana? Aku sudah membuat makan malam. Kamu mau pulang untuk makan siang?" Adinata berbicara dengan tenang, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jelita berkata di telepon, "Saya di perusahaan dan saya tidak akan kembali pada siang hari. Anda bisa makan sendiri." Untungnya, Adinata mengirim seseorang untuk mengikuti Jelita. Jika tidak, Jelita akan berhasil menipu Adinata lagi. Wanita yang penuh kebohongan ini telah menipu Adinata berkali-kali dalam 3 tahun terakhir. Tentu saja,
Adinata tidak membeberkannya dan bertanya, bukankah kamu pergi ke rumah sakit untuk mencari Yuze Ains? Bagaimana? Jelita berkata, ya, aku minta maaf padanya, tapi dia terluka sangat parah dan masih marah. Dia menolak memaafkanmu. Jangan keluar sekarang. Tunggu sebentar. Aku datang dan minta bantuan ketika kamu punya waktu. Adinata mendengus dalam hatinya, saling memanggil dengan penuh kasih sayang. Apakah Anda pergi ke pengadilan Yuze Ains atau mengambil kesempatan untuk berkencan dengannya? Anda tahu yang terbaik. Oke, jangan bicara lagi, aku akan sibuk. Sebelum Adinata dapat berbicara lagi, Jelita menutup telepon. Jelita baru keluar dari bangsal Yuze Ains pada pukul 2 siang. Setelah meninggalkan rumah sakit, Jelita pergi menemui Hanasta Song dan duduk di kedai kopi. Pada pukul 5 sore, Jelita berkendara ke Villa Sishan, rumah nenek. Nyonya Wibisana, Ismoyono Wibisana, Juwita Jayanti, dan keluarga Wibisana Mahardika semuanya ada di sini. Semua orang duduk di sofa, hanya Jelita yang berdiri di tengah, menghadap Nyonya Wibisana dan berkata, "Nenek, aku ingin menceraikan Adinata." Satu kalimat membuat seluruh keluarga Wibisana membuka mulut. Beberapa waktu lalu, berapa biaya yang dikeluarkan keluarga Wibisana agar Jelita dan Adinata menikah lagi? Namun kini, Jelita kembali mengajukan gugatan cerai. Tidak. Nyonya Wibisana dengan tegas berkata, kakekmu mengatur pernikahanmu dengan Adinata. Kami sudah melanggarnya sekali, dan kami tidak bisa melanggarnya untuk kedua kalinya. Juwita Jayanti juga setuju dengan pendekatan putrinya dan berkata, Bu, saat ini, Jelita salah dalam mengajukan cerai karena kami tidak mengetahui identitas asli Adinata. Tapi sekarang kita tahu, dan Adinata telah diusir dari keluarga. Dia hanyalah orang biasa. Mengapa dia harus tetap tinggal tanpa perceraian? Maktika masih mengenakan cheongsam dengan bekas tangan hitam, menyilangkan kaki dan berkata sambil tersenyum. Benar, pergilah secepatnya. Kudengar ada orang di dunia bawah yang berurusan dengan Adinata sekarang, dan mereka ingin memburunya. Jangan biarkan kami keluarga Wibisana menderita lagi. Naraswara juga tersenyum dan berkata, karena saudari Jelita berani mengajukan cerai, dia harus punya suami baru, jadi mengapa kamu ragu-ragu? Sudah berakhir. Nyonya Wibisana memandang Jelita, sudahkah Anda memilih yang berikutnya? Jelita tampak malu, beraninya dia mengakui hal ini di depan banyak orang. Bagaimanapun, Jelita masih menjadi istri Adinata sekarang. Jika dia mengaku ada calon baru, dia secara tidak langsung akan mengakui bahwa dia selingkuh lagi saat pernikahan mereka. Jelita berpikir sejenak dan berkata, ada seorang anak laki-laki yang mengejarku, tapi aku tidak setuju. Oh, siapa itu? Bagaimana situasi keluargamu? Apakah kamu dari Arrows Halls? Nyonya Wibisana bertanya dengan rasa ingin tahu. Jelita menggelengkan kepalanya, dia berasal dari Tianhai. Keluarganya bergerak di industri logistik. Yuan Hang Ains, bos Dongfeng Express, adalah kakeknya. Apa? Dia cucu Tuan Ains? Nyonya Wibisana sangat terkejut. Ada beberapa pebisnis yang tidak mengenal Yuan Hang Ains. Berbicara tentang angin musim semi, itu adalah nama rumah tangga. Juwita Jayanti juga tersenyum lebar. Oh, putriku sangat beruntung. Adinata sudah tiada, tapi ada yang baru. Aku sangat mengenal keluarga Ains. Aset keluarga mereka lebih dari 100 juta. Putri bodoh, karena dia menyukaimu, setujui saja. Lagi pula, tidak ada masa depan dengan Adinata. Kali ini, untuk mencapai tujuan menceraikan Jelita dan Adinata, Maktika juga memuji. Ya Tuhan, saudari Jelita sungguh luar biasa, bukan? Aku selalu bermimpi menikah dengan keluarga Ains. Jika kamu tidak setuju, perkenalkan dia padaku. Jelita memutar matanya ke arah Maktika dengan bangga, mengatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan Yuze Ains kepada Maktika. Naraswara juga tersenyum dan berkata, apakah dia anak laki-laki bernayuki Maze Ains itu? Nenek, kudengar anak laki-laki itu tinggi, tampan, dan memiliki karakter yang baik. Saudari Jelita sungguh beruntung. Namun, kudengar dia adalah sepupu Cakravat. Dialah yang bertengkar dengan Adinata kan? Sekarang jarinya dipatahkan oleh Adinata dan dia masih di rumah sakit, haha. Nyonya Wibisana juga mendengar tentang perkelahian Adinata, tetapi dia tidak punya waktu untuk memahami situasi spesifiknya. Apakah Adinata berkelahi dengan cucu Yuan Hang Ains? Apakah jarinya patah? Nyonya Wibisana bertanya dengan ekspresi khawatir. Jelita mengangguk. Nyonya Wibisana sangat khawatir dan berkata, sejauh yang saya tahu, Yuan Hang Ains jelas bukan orang yang murah hati. Jika dia tahu cucunya kehilangan jari, dia pasti tidak akan membiarkan Adinata. Mungkin kita, keluarga Wibisana, akan dihukum bersama. Juwita Jayanti, kamu benar, kadang-kadang, kita tidak bisa lagi mendengarkan permintaan terakhir orang tua itu. Jelita, karena Yuze Ains menyukaimu dan Adinata sendiri tidak mengetahui pentingnya hal itu dan telah menyebabkan masalah besar, maka tidak heran jika keluarga Wibisana kita begitu kejam. Aku setuju dengan perceraianmu. Dengan persetujuan Nyonya Wibisana, Jelita dan Adinata dapat pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menangani prosedur perceraian kapan saja.
Ismoyono Wibisana dan Juwita merasa lega. Dan Maktika juga tersenyum, diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Hei, jelita idiot ini akhirnya bisa menceraikan Adinata, dan Adinata akan segera menjadi milikku. Sejak dia mengetahui bahwa Adinata adalah CEO dan bahwa Adinata dan dia awalnya adalah pasangan, Maktika telah berfantasi tentang apa yang akan terjadi sekarang jika merekalah yang menikah. Dia menyukai kecantikan yang dirindukan ini dan bersumpah untuk mengejar Adinata. Nenek setuju untuk bercerai, dan jelita sangat bahagia, tapi dia sedikit malu. Nenek, aku bekerja sangat keras untuk mendapatkan Adinata kembali dan membiarkan dia menikah lagi denganku. Sekarang, begitu sesuatu terjadi padanya, aku menceraikannya. Aku benar-benar tidak bisa membuka mulut. Jelita juga merasa terlalu sombong dan tidak berperasaan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Adinata segera setelah dia dikeluarkan dari keluarga. Juwita Jayanti berkata, ada apa? Jika dia tidak memenuhi harapannya, tidak ada orang lain yang bisa menyalahkannya. Jika kamu terlalu malu untuk memberitahunya, aku akan memberitahunya. Nyonya Wibisana mengulurkan tangannya dan berkata, tidak. Adinata telah banyak membantu keluarga Wibisana kami di masa lalu, memberikan banyak bisnis kepada keluarga Wibisana kami, dan juga membantu keluarga Wibisana kami bangkit dari keluarga kelas 2 menjadi keluarga kelas 2, keluarga kelas 1. Jangan terlalu kejam padanya. Tunggu saja 1 bulan lagi. Setelah 1 bulan, kita bisa minta cerai lagi. Bab 129. Nyonya Wibisana juga orang yang peduli dengan wajah. Sekarang keluarga Wibisana juga menjadi keluarga kelas 1 di Aurous Halls, dengan reputasinya yang meningkat, setiap gerakan tentu saja menarik perhatian. Jika keluarga Wibisana menceraikan Adinata begitu terjadi sesuatu padanya, pasti akan menarik banyak gosip. Hal ini juga merugikan pijakan keluarga Wibisana di dunia bisnis. Jelita mengendarai mobil Audinya kembali ke komunitas Wete, dan Adinata masih minum alkohol setiap hari, berpura-pura kesepian dan depresi. Dia juga bertanya kepada Jelita tentang pertemuannya dengan Yuzi Ains hari ini, tapi jelas mustahil bagi Jelita untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata bahwa dia hanya melihat Yuzi Ains selama beberapa menit sebelum dia diusir dari bangsal. Haha, wanita cantikmu adalah dewi impiannya, bagaimana mungkin dia rela menyerangmu? Malam yang hening. Jelita melangkah lebih jauh dan keluar dengan mengenakan gaun berpotongan rendah. Dan dia pergi ke rumah sakit afiliasi lagi untuk menemui Yuzi Ains. Tuan, istri Anda telah tiba di bangsal Yuzi Ains. Sama seperti kemarin, mereka telah menutup tirai lagi. Dewangga melaporkan dari Adinata Hui. Rumput. Setelah menutup telepon, Adinata dengan marah menghancurkan gelas anggur di tangannya ke lantai. Ia tidak pernah minum pada pagi hari, meskipun ia benar-benar dikeluarkan dari keluarganya, ia tidak akan memilih untuk minum pada malam hari dan terus minum pada pagi harinya. Tapi Jelita menyakitinya begitu keras sehingga untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bisa menghilangkan rasa mabuknya dan menghilangkan kekhawatirannya di pagi hari. Kau membodohinya, aku tidak tahan lagi. Sebagai seorang laki-laki, bagaimana dia bisa tinggal di rumah dengan tenang mengetahui istrinya sedang mengadakan pertemuan pribadi dengan pria lain? Adinata segera pergi ke pintu untuk memakai sepatunya. Dia ingin keluar, dia ingin pergi ke rumah sakit secara langsung, dan kemudian mengusir bangsal VIP. Dia ingin menanyai Jelita, mengapa dia berbohong dan mengapa dia melakukan ini. Bagaimana aku merasa kasihan padanya? Meskipun rencana lama Adinata mungkin hancur karena melakukan ini, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya. Bang-bang. Tepat ketika Adinata hendak keluar, dia tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Kebetulan Adinata ada di depan pintu, jadi dia segera membuka pintu. Berdiri di luar pintu adalah Maktika mengenakan gaun hitam ramping. Dia sepertinya memiliki gaya rambut baru dan mengecatnya, dan rambut panjangnya terlihat sangat halus. Hai, Maktika dengan bercanda menyapa Adinata dan berjalan masuk. Adinata bingung sejenak, Maktika, kenapa kamu ada di sini? Setelah Maktika memasuki pintu, dia berinisiatif menutup pintu, melepas sepatu hat tinggi hitamnya, lalu berjingkat sembarangan, dan melingkarkan tangannya di leher Adinata. Aku merindukanmu, jadi aku di sini. Adinata dengan cepat mendorong kedua lengan ramping Maktika, jangan membuat masalah. Maktika berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu tidak bisa keluar akhir-akhir ini, dan aku khawatir kamu akan bosan, jadi aku datang untuk bermain denganmu. Lagi pula tidak ada kesenangan di sekolah. Kamu tidak tahu, teman-teman sekelas kita itu sangat menyebalkan. Mereka selalu suka mengirimiku pesan WeChat untuk mengungkapkan cinta mereka kepadaku selama kelas, dan beberapa bahkan mengirimiku catatan. Itu sangat kuno. Adinata memandang Maktika yang berpakaian seperti sosialita dan tersenyum. Dia benar-benar tidak terlihat seperti seorang mahasiswa. Bukan karena dia tua, dia terlihat sangat muda. Namun, pakaian dan lingkarannya tidak sebanding dengan mahasiswi biasa. Cara dia berpakaian sekarang, berjalan di kampus universitas,
pasti akan menarik perhatian semua anak laki-laki di sekolah tersebut. Tanpa punggung, lengan terbuka, rok mini, dan sepatu hak tinggi jelas bukan sesuatu yang berani ditantang oleh mahasiswi manapun. Tentu saja, perempuan di tempat kerja mungkin tidak berani menerima tantangan tersebut, dan mereka harus memiliki sosok yang unggul. Maktika tampak sangat bahagia hari ini dan berkata kepada Adinata, "Aku punya kabar baik untukmu. Nenek setuju bahwa kamu dan kakak Jelita akan bercerai. Tapi nenek bilang tidak baik meminta cerai setelah kamu dikeluarkan dari keluarga." Dia menyuruh suster Jelita menunggu sebulan sebelum mengajukan cerai. Wajah Adinata terasa berat dan dia menghela nafas. 1 bulan. Saya khawatir saya tidak bisa menunggu selama itu. Baru kemudian Maktika menyadari bahwa Adinata sepertinya sedang minum alkohol dan suasana hatinya sedang buruk. Berbalik, saya melihat gelas anggur pecah di ruang tamu. Dia begitu ketakutan sehingga dia segera memakai sandalnya, tidak berani bertelanjang kaki lagi, karena takut darah merah cerah akan mengotori kakinya yang seputih salju. Maktika berkata, "Saudara Adinata, apakah Anda juga tahu bahwa saudari Jelita pergi menemui Yuze Ains?" Adinata bahkan lebih terkejut lagi. "Kamu juga tahu?" Maktika mengangguk. "Saya meminta saudara laki-laki saya untuk menyewa kamar di gedung di seberang bangsal Yuze Ains di rumah sakit afiliasi dan mengawasi mereka. Adikku baru saja meneleponku. Coba tebak." Saudari Jelita mengunci pintu ketika dia memasuki bangsal, dan kemudian dia mencium Yuze Ains segera setelah mereka bertemu. Lalu dia menutup tirai, dan sekarang saya tidak tahu perkembangannya kemana. Sudah cukup. Berhenti bicara. Adinata meninju dinding dengan tatapan tajam ingin membunuh seseorang. Setelah berhenti sejenak, Adinata mencibir. "Sebulan. Kamu ingin aku menunggu di rumah selama sebulan? Apakah kamu harus menonton Jelita berkencan dengan pria lain setiap hari? Aku tidak bisa melakukannya." Maktika berkata, "Saudara Adinata, jika Anda ingin segera menceraikan saudari Jelita, saya punya cara. Apa yang bisa kulakukan?" Adinata dengan cepat terhibur. Sekarang Adinata merasa bahwa dia telah disakiti berkali-kali oleh wanita jalang jelita ini, dan dia hanya ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Maktika tersenyum dan berkata, "Saudari Jelita bertekad untuk menceraikanmu sekarang, tapi dia terlalu malu untuk menyebutkannya. Tidak bisakah kamu memberinya alasan?" "Apa alasannya?" Adinata bertanya lagi. Awalnya Adinata sering menertawakan IQ Maktika, namun kini ia merasa gadis kecil ini jauh lebih pintar darinya. Maktika menunjuk ke arah Adinata, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. "Kami?" Adinata bingung. Maktika mengangguk, "Itulah kami. Pikirkanlah, jika Sister Jelita pulang dan melihat kami tidur bersama, bagaimana reaksinya? Dia pasti akan sangat marah hingga dia langsung menceraikanmu." Setelah 3 tahun menikah, Adinata mengetahui sifat Jelita. Dia sangat ketat pada dirinya sendiri dan tidak akan membiarkan dirinya memiliki teman lawan jenis sama sekali. Cynthia Yandra ini sendiri membuat Jelita cemburu berkali-kali. Jika Adinata dan Maktika terlihat bersama, Jelita akan menjadi gila. Namun, metode ini bagus, tetapi Adinata tidak ingin ada hubungannya dengan Maktika. Dia benar-benar tidak berani lagi menyentuh wanita dari keluarga Wibisana. Setelah akhirnya menyingkirkan Jelita, alangkah buruknya jika dia terlibat lagi dengan Maktika. Orang pintar tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Selain itu, Adinata belum bercerai, yang juga merupakan masalah prinsip. "Bagaimana kabarmu, Kak Adinata? Kamu tahu kan aku selalu menyukaimu, dan umurku sudah tidak terlalu muda lagi." Ekspresi Maktika menjadi semakin malu. Adinata tahu bahwa Maktika adalah tokoh populer di universitasnya, hanya dengan lambaian tangannya, sekelompok pria akan mendatanginya. Dia juga kekasih yang diimpikan oleh banyak pria. Adinata ragu-ragu untuk waktu yang lama, memandang Maktika, dan berbicara perlahan. Bab 130. Adinata berkata, "Maktika, aku sudah mengenalmu sejak kamu berumur 17 tahun. Aku tahu kamu bukan gadis sembarangan. Orang tuamu sangat ketat padamu dan tidak pernah membiarkanmu jatuh cinta. Jadi, ayo kita buat pertunjukan dan bodohi adikmu, oke?" Maktika sedikit kecewa, tetapi dia juga sangat tersentuh. "Saudara Adinata, kamu benar-benar orang baik yang akan punah di dunia ini. Saudari Jelita tidak tahu bagaimana menghargainya. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Aku mendengarkanmu. Apa yang kamu katakan? Baiklah. Ya." Adinata tersenyum dan membelai wajah kecil Maktika. Setelah itu, Adinata membersihkan pecahan kaca di tanah. Lalu, tunggu dengan sabar kedatangan Jelita. Adinata ingin memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti orang lain. "Tidak peduli bagaimana kamu, Jelita, perlakukan aku akan melakukan hal yang sama padamu." Pada pukul 3.30 sore, Jelita membuka kunci sidik jari dan kembali ke rumah. Jelita juga memegang tas besar berisi sayuran segar di tangannya. Setelah keluar dari rumah sakit afiliasi, dia pergi ke supermarket. Begitu sampai di rumah, Jelita mengeluh, "Sungguh, jika kamu tidak keluar, aku harus membeli makanan sendiri."
Adinata, tolong ambilkan makanannya dan masak untukku malam ini. Jelita mengira Adinata ada di ruang tamu, jadi dia berteriak dan tidak ada yang menjawab, hanya untuk mengetahui bahwa Adinata tidak ada di ruang tamu. Kamu tidak akan tidur lagi di siang hari bolong, kan? Jelita ingin pergi ke kamar tidur untuk melihat-lihat, tetapi begitu dia berjalan ke kursi sofa di luar kamar tidur, Jelita tiba-tiba melihat gaun hitam di kursi sofa. Hah? Kapan aku menaruh bajuku di luar? Jelita mengira itu adalah gaunnya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki ribuan gaun. Dia tidak dapat mengingat mana yang telah dia beli dan mana yang belum dia beli. Jelita mengambilnya dengan santai, tetapi begitu dia memegangnya, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya dan mencium pakaian itu, dan tiba-tiba merasa aneh, parfum beraroma lemon. Tidak, ini bukan pakaianku. Jelita memiliki begitu banyak pakaian sehingga sulit untuk mengetahui apakah pakaian itu miliknya. Namun selera setiap orang terhadap parfum berbeda-beda, sudah 2 tahun ia tidak menyemprotkan parfum rasa lemon ini. Ada wanita lain. Jelita segera memikirkan kemungkinan ini. Sialan Adinata, beraninya kau mengkhianatiku. Siapa itu? Siapa itu? Jelita hampir meledak amarahnya, dia segera bergegas ke kamar tidur dan membuka pintu. Maktika. Ketika Jelita melihat bahwa wanita di dalam sebenarnya adalah Maktika, dia tercengang. Ekspresi terkejut itu bahkan lebih terkejut daripada saat Adinata melihatnya dan Cakravat di pintu masuk Hotel Aston. Ah, kenapa kamu kembali sepagi ini? Maktika berpura-pura terkejut, buru-buru membungkus dirinya dengan selimut, mengenakan pakaiannya dan melarikan diri. Jika itu adalah wanita lain, Jelita tidak akan membiarkannya meninggalkan rumahnya dengan mudah. Dia harus menjambak rambutnya dan mengalami masa-masa sulit bersamanya. Namun, Maktika selalu menjadi orang yang paling disayang oleh nenek, dia dan Maktika selalu bertengkar dan tidak pernah bergerak. Oleh karena itu, Jelita hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Adinata. Jelita berjalan menuju Adinata dengan marah, mengangkat tangan gioknya, dan menampar wajah Adinata. Bentak, Jelita mengutuk dengan marah. Adinata, kamu sangat tidak tahu malu, kamu sangat membuatku jijik. Aku pergi memohon padamu untuk membelikanmu bahan makanan, tetapi kamu bermain-main dengan wanita lain di rumah. Kamu masih saudara perempuanku. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa menjadi bajingan seperti itu? Sambil mengumpat, dia mengangkat lengannya lagi, ingin menampar Adinata lagi. Namun, kali ini, Adinata meraih pergelangan tangan Jelita dan mencegahnya berhasil. Namun, dia mendorong dengan keras dan menjadi marah pada Jelita. Apakah aku tidak tahu malu? Apakah aku menjijikkan? Apakah aku bajingan? Jelita, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin menunjukkan rasa malu? Kamu tahu betapa marahnya kamu sekarang? Apakah kamu mempertimbangkan perasaanku ketika kamu membuka kamar dengan Cakravat? Adinata sudah lama ingin bertarung dengan Jelita. Jelita mencibir. Baiklah, mari kita bahas hal-hal lama lagi kan? Apa yang dikatakan Hanasta memang benar. Bertengkar, kamu sungguh laki-laki. Perceraian. Jelita akhirnya mengucapkan 2 kata yang telah ditunggu-tunggu Adinata. Dia akhirnya mengajukan gugatan cerai. Namun, saat ini, Adinata sangat marah, dan dia menolak. Aku tidak akan bercerai. Mengapa kami harus bercerai? Aku memaafkanmu atas apa yang terjadi antara kamu dan Cakravat, dan kami tidak menceraikanmu. Hari ini, kita berimbang. Kenapa aku bisa memaafkanmu tapi kamu tidak bisa memaafkanku? Di antara pasangan selebriti di industri hiburan, banyak sekali yang selingkuh. Pria selingkuh, wanita memaafkan, dan wanita selingkuh lalu bercerai dengan tegas. Kenapa saat kita sampai di sini justru sebaliknya? Apa kita berada di negara yang berbeda dengan mereka? Adinata tidak bisa menahan amarahnya, sebagai orang Tionghoa, dia merasa sangat bersalah. Jelita mendengus dingin, kamu masih berani bersaing dengan selebriti lain. Para selebriti pria yang selingkuh, tahukah kamu berapa banyak uang yang mereka hasilkan? Jika kamu masih cucu dari keluarga Brahma, aku bisa memaafkanmu. Tapi kamu bukan siapa-siapa sekarang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbuat curang. Adinata tidak berdaya, kecewa, dan patah hati. Haha, lagi pula, karena uang. Ternyata yang dimaafkan cuma orang kaya yang curang. Adinata memandang Jelita dengan jijik, dia meremehkan wanita ini. Adinata berkata, oke, saya setuju dengan perceraian. Saya sekarang miskin. Keluarga Wibisana Anda sekarang menjadi keluarga kelas 1, dan saya tidak bisa naik. Saya tidak akan menunda Anda untuk menemukan pria kaya dan berkuasa lainnya. Namun, Anda sedang hamil sekarang. Saya harap Anda dapat melahirkan anak tersebut dan saya akan membesarkan anak tersebut. Dalam hal ini, Anda mudah untuk menikah lagi. Tanpa diduga, Jelita berkata dengan dingin, saya menggugurkan anak itu. Apa katamu? Adinata menatap Jelita dengan mata terbelalak. Jelita berkata dengan lantang, ku bilang aku menggugurkan anak itu. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan serius sekarang. Setelah anak itu lahir, apakah kamu akan minum angin barat laut bersamamu? Tangan kanan Adinata terus gemetar. Dia tidak tahan lagi.
Dia mengangkat tangan kanannya dan menampar wajah Jelita. Bentak. Tentu saja, Adinata mengendalikan intensitasnya, tetapi Jelita masih dipukul dan langsung jatuh ke tanah. Baru saja, ketika Jelita memarahi Adinata karena menjijikkan, Adinata ingin memukulnya. Siapa di antara kita yang menjijikkan? Anda selingkuh dari Cakravat. Anda selingkuh dari Uze Ains. Tetapi Maktika dan saya tidak melakukan apapun. Hanya akting. Kamu adalah wanita yang menjijikkan. Anda tidak berhak mengkritik orang lain. Namun, karena Adinata hamil, dia tidak mengambil tindakan. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Jelita telah menggugurkan anak mereka, Adinata tidak tahan lagi. Anak itu milik kita berdua, kenapa kamu menggugurkannya tanpa persetujuanku? Adinata bertanya pada Jelita dengan keras.